Peristiwa menggegerkan terjadi di wilayah Pangkep, Sulawesi Selatan. Seorang wanita tewas terbunuh dan jasadnya ditemukan di dalam sebuah koper berwarna merah. Korban ternyata dihabisi oleh tetangganya sendiri yang hendak merampok harta bendanya. Lantas bagaimana ceritanya? Berikut liputan tim Menyikap Tabir dalam episode Misteri Mayat dalam Koper Merah. Saya tarian di koper merah yang di gudang, saya balik ternyata ada rambut. Kondisi korban itu dalam keadaan telungkup, tangannya itu di depan dan kaki juga terlipat. Sampai di rumah saya langsung ada pikiran bilang pergi ambil koper seperti yang di berita-berita. Pria ini tak bisa berkutik ketika aparat gabungan dari Polres Pangkep dan Polda Sulawesi Selatan meringkusnya. Ia diringkus atas tuduhan telah membunuh dan memperkosa seorang wanita penjual es dan makanan ringan yang mayatnya ditemukan di dalam sebuah koper. Awalnya pelaku tak mengakui perbuatannya, namun setelah ditunjukkan bukti kuat atas keterlibatannya, pria ini akhirnya tak bisa mengelak. Untuk keperluan penyidikan, pelaku pun digelandang ke Mapolres Pangkep, Sulawesi Selatan. Peristiwa pembunuhan yang disertai pemerkosaan ini terjadi di sebuah rumah kontrakan di Jalan Palelangan, Kelurahan Jogong, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, awal Agustus 2024 lalu. Adalah Ramlah, wanita 47 tahun yang merupakan warga Tolotoa, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Ramlah merupakan pedagang es dan makanan ringan yang biasa berkeliling ke sejumlah sekolah dasar di wilayah Pangkep. Anak korban yang pertama kali menemukan jasad sang ibu langsung histeris. Setelah dilakukan olah TKP, jasad korban kemudian dikirim ke rumah sakit untuk diautopsi. Muhammad Aldi, sopir ambulan yang saat itu ikut mengevakuasi jasad korban, menuturkan saat ia dan anggota polisi datang, pintu rumah kontrakan dalam keadaan terbuka. Waktu kami lihat itu ada di kamar yang berisikan kayu dan balok, termasuk seperti gudang. Waktu koper tersebut ada di dalam gudang, saya dan rekan-rekan serta dari kepolisian memasuki tempat tersebut dan melihat bahwa ada koper yang berceceran darah. Terus kami angkat keluar, ada kurang lebih 3 orang yang angkat keluar, termasuk saya sendiri, mengangkat sampai ke ambulans. Selanjutnya koper merah berisi jasad Ramlah pun dibawa ke Rumah Sakit Batara Siang, Pangkep. Waktu sampai di rumah sakit itu, kondisi korban itu dalam keadaan telungkup, tangannya itu di depan. Kondisi tangannya itu seperti ini dan lehernya agak membungkuk dan kaki juga terlipat. Sungguh ironis, Ramlah bukan cuma menjadi korban perampokan dan pembunuhan. Karena sudah mabuk ya. Nah, dia melihat korban ini tertidur ya, di mana tertidurnya hanya menggunakan sarung saja. Dan inilah tampang pelaku yang telah merampok dan memperkosa serta menghabisi nyawa Ramlah.
Andi Rumbayan, preman kampung yang doyan mabuk ini ternyata seorang residivis. Beberapa kali ia tertangkap atas kasus pencurian sepeda motor. Pada saat beraksi, Andi yang tinggal persis di sebelah kontrakan Ramlah baru saja selesai pesta minuman keras. Pada saat kejadian, dini hari ya, tanggal 10 itu, tersangka ini setelah minum-minum pulang ke rumah. Pada saat sudah sampai di rumah, melihat rumah kontrakan atau rumah korban ini dalam keadaan kosong ya. Kemudian tersangka masuk melalui jendela. Kemudian setelah masuk tersangka mengambil uang yang ada di tas korban ya. Itu kurang lebih uangnya 1 juta. Lalu, apa yang melatar belakangi Andi Rumbaya tega menghabisi nyawa dan memperkosa korban? Waktu saya selesai ambil uang sama HP, saya jalan mau arah keluar lewat jendela kembali, tapi saya lihat dia. Perbuatan Andi Rumbayan terhadap Ramlah benar-benar keji. Tidak hanya melakukan pembunuhan, ia juga sempat memperkosa korbannya sebelum akhirnya melarikan diri. Andi Rumbayan, pria berusia 37 tahun ini sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus perampokan disertai pembunuhan dan pemerkosaan terhadap tetangganya sendiri. Andi diringkus bertepatan dengan Hari Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Penajem, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Selama pelarian, Andi berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Jadi kami mengejar pelaku itu mulai dari Balikpapan, Kota Balikpapan, kemudian ke Kabupaten Kutai Kartanegara di wilayah Muara Jawa, kemudian berpindah lagi ke Kabupaten Pasir, ke Kabupaten Penajam Pasir Utara, sehingga didapatlah bahwa pelaku ini ada di daerah Gunung Intan di wilayah Kabupaten perbatasan antara Pasir dan Penajam Pasir Utara. Sejumlah barang bukti ini memperkuat keterlibatan Andi Rumbayan dalam kasus yang menjeratnya. Untuk menggali lebih dalam soal peristiwa pembunuhan ini, tim TV One berkesempatan untuk mewawancarai Andi Rumbayan. Andi kemudian menceritakan awal mula ia bisa melakukan perbuatan kejinya terhadap Ramlah. Waktu itu saya pulang dari minum-minum di kios, di rumahnya sepupu sama di kios, baru pulang Pak, baru saya simpan motor di bawah kolong rumah. Habis itu saya simpan begitu, tiba-tiba langsung saya ada pikiran pergi mencuri Pak, di sebelah rumah. Habis itu saya masuk dalam rumah lewat jendela. Habis masuk di dalam, saya cari-cari tas yang ada uangnya yang biasa dia pakai pergi jualan. Saya lihat ada uangnya, baru saya ambil itu. Saya lihat ada HP juga. Saya ambil HP baru masukkan di tas begitu Pak. Andi yang merupakan seorang residivis kasus pencurian sepeda motor kemudian mengungkapkan alasannya membunuh Ramlah. Apa alasanmu untuk bunuh dia? Ketahuan Pak. Karena ketahuan? Iya Pak. Ketahuan mencuri? Ya ketahuan, sudah dia kenal muka Pak. Oh, dikenal mukamu? Iya Pak. Apakah ada masalah sebelumnya sama dia kah? Tidak ada sih Pak. Tidak ada? Iya. Secara kan kau bertetangga sama korban ini toh? Iya Pak. Saat itu Andi bingung setelah melihat Ramlah tewas, ia pun sempat pulang ke rumahnya untuk memikirkan cara membuang jasad Ramlah. Sampai di rumah,
Saya duduk di bawah kolong. Saya duduk berpikir di situ. Saya lihat celana ada bekas darahnya sama tangan. Situ saya kaget, Pak. Langsung ada pikiran macam-macam lagi, Pak. Sudah panik. Sudah ada orang lewat mau pergi sholat subuh. Jadi saya langsung ada ini pikiran bilang pergi ambil tas saja seperti yang ambil koper seperti yang di berita-berita, Pak. Kasih masuk dalam koper. Usai menyimpan jasad Ramlah di dalam koper, Andi kemudian menyimpan koper tersebut di sebuah kamar yang digunakan sebagai gudang untuk penyimpanan kayu. Selanjutnya, Andi pun melarikan diri keluar kota setelah menjual sepeda motor milik Ramlah seharga 1,3 juta rupiah. Ramlah sudah tak berdaya. Barang berharganya pun sudah digasak. Waktu saya selesai ambil uang sama HP, saya jalan mau arah keluar lewat jendela kembali, tapi saya lihat dia pahanya terbuka, langsung saya mau itu, Pak. Andi yang selama ini menjadi sampah masyarakat, kini harus mendekam di sel tahanan dalam waktu yang cukup lama. Ia dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Ganjaran yang pantas untuk seorang penjahat yang telah melakukan perampokan disertai pembunuhan dan pemerkosaan. Karena malam Sabtu saya lihat di HP-nya dia aktif jam 12:08 kalau tidak salah. Saya cek jam 1 masih aktif, jam 2 tidak. Mulai tidak aktif jam 2. Ramlah, wanita asal Jeneponto ini sudah 15 tahun merantau sebagai pedagang di wilayah Pangkep, Sulawesi Selatan. Sampai akhirnya, cerita hidup Ramlah harus berakhir di sebuah rumah kontrakan. Siapa sangka, jalan hidup Ramlah yang sudah 15 tahun merantau sebagai pedagang es dan makanan ringan di wilayah Pangkep, Sulawesi Selatan akan berakhir tragis. Ia tewas dengan cara yang cukup mengenaskan. Dibunuh dan jasadnya dimasukkan ke dalam sebuah koper. Bagi Sri Mariani, anak Ramlah, peristiwa yang menimpa ibunya tak akan pernah terlupa sepanjang hidupnya. Apalagi, ia adalah orang yang pertama kali menemukan jasad sang ibu yang tersimpan di dalam sebuah koper berwarna merah. Pada malam Sabtu, dia menelpon. Saya tunggu kabar Sabtunya subuh, tidak aktif sampai Minggu. Minggu pagi saya turun di tempat kosnya. Saya cari di Pangkep selama 4 jam. Di pasar, di teman-temannya, tidak ada yang melihat. Jam 1 kayaknya saya masuk di rumah, saya ke gudang. Pas mau pulang, saya senter yang di koper yang merah yang di gudang. Saya balik, ternyata ada kasper di rambut, ada rambut di kasper koper itu. Saya langsung ke tuang rumah bertanya siapa yang punya koper merah. Terus dia bilang dia enggak mempunyai koper itu. Kemudian kami melihat polisi lewat, kami memanggil untuk mencek koper yang di gudang. Pas dibongkar, ternyata itu. Iya. Pada saat dibongkar itu ibu lagi posisinya bagaimana? Tengkurap. Menurut Sri, pada malam Sabtu sebelum ditemukan tewas, ia masih bisa menghubungi telepon genggam ibunya. Namun, tak ada jawaban dari sang ibu. Karena malam Sabtu saya lihat di HP-nya dia aktif jam 12:08 kalau tidak salah. Saya cek jam 1 masih aktif, jam 2 tidak. Mulai tidak aktif jam 2. Checklist 1 terus saya telepon nomor biasa tidak aktif juga. Dan setelah itu, Sri hilang kontak dengan Ramlah sampai akhirnya ditemukan tewas mengenaskan. Korban sudah sejak tahun 2000 lalu menjanda. Dan sejak ditinggal meninggal sang suami, wanita asal Jeneponto ini kemudian mencoba merantau ke wilayah Pangkep.
Menjual di sekolah, di depan masjid, di pengajian, menjual pop ice, gorengan. Itu sudah berapa lama di situ? Di 15 tahun. 15 tahun. Iya. Selama dipangkep, tempat tinggal korban selalu berpindah-pindah, sampai akhirnya ia menyewa rumah kontrakan di Jalan Palelangan, Kelurahan Jagong. Dan di rumah kontrakan ini pula lah jalan hidup Ramla berakhir di tangan tetangganya sendiri. Almarhum ini sudah berapa lama ngontrak ini Bu di rumah? 6 bulan. Sudah 6 bulan Bu. Iya, sekitar 6. Bu, kalau dia kesehariannya itu seperti apa ya Bu? Sejak kurang tahu, itu saja jalan-jalannya. Yang jual kue itu ya? Iya. Dia itu biasa di mana Bu jual kue itu? Iya, dia keliling lah. Di sekolah dia begitu? pindah dari sekolah, sampai SMA, Kapolsek, Setiagung. Kapan terakhir kita ketemu itu sama almarhum? Itu di hari Jumatnya di Setiagung, sholat berjamaah. Pernah terakhir kita cerita itu sama ibu itu soal Banyak omongan kalau dia bayar kontrakannya langsung saja dikasih lagi. Sudah begitu, sudah pamit. katanya sudah mau pindah itu. Iya, sudah memang dia cari memang rumah. Meski tinggal berjauhan, namun Sri Mariani rutin berkomunikasi dengan sang ibu walau hanya sekedar menanyakan kabar. Sampai kan cuman kayak anak-anak kayak jangan cari pukul, perbaiki sholat, cuman biasa sih, percakapan biasa. Tidak ada percakapan yang ganjal, tidak ada sekali yang kayak ada musuh atau apa, tidak ada, cuma percakapan sehari-hari. Dan inilah harapan Sri Mariani atas kasus pembunuhan yang menewaskan sang ibu. Kalau untuk polisi Pangkep, kami sekeluarga berterima kasih atas bantuannya selama ini, dan kami memohon untuk pelaku dihukum seberat-beratnya. Kami memohon sekeluarga untuk hukumannya, kami meminta untuk seumur hidup. Sekedar mengingatkan, kasus pembunuhan dengan cara memasukkan jasad korbannya ke dalam koper bukanlah modus baru di dunia kriminal. Modus serupa juga pernah terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada bulan April 2024 lalu. Jasad seorang wanita asal Bandung bernama Rini Mariani ditemukan tersimpan di dalam sebuah koper di Jalan Raya Kalimalang, Cikarang Barat. Korban yang merupakan seorang janda dihabisi oleh rekannya yang sudah beristri. Sebelum ditemukan tewas, korban terlihat bersama pelaku masuk ke sebuah kamar hotel di wilayah Bandung. Tak lama kemudian, pelaku keluar dari dalam kamar sambil membawa koper berisi jasad korban. Menyimpan jasad korban di dalam koper merupakan salah satu cara pelaku untuk menyembunyikan aksi kejinya. Namun, dari beberapa kasus serupa, untuk membongkarnya selalu ada petunjuk. Demikian menyikap tabir kali ini, sampai jumpa pekan depan. Woi, lebih baik kita ambil pakai motor, ada motor ini nih. Ada nih kalau